Sujud di hadapan Tanpamu kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, Tuhan biar kami naikkan setiap penyembahan kami pagi hari ini. Ini setiap rindu kami.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari sekali lagi naikkan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Dia bagi anak domba mulia, mulia, mulia bagi anak domba dipuji yang
shalom-Mu sampai setiap bangsa-bangsa datang menyembah kepada-Mu. Syakana raba syada baraba seket. Baruch Hashem Adonai Yeshua HaMashiach Baruch Hashem Adonai Baruch Hashem Adonai Baruch Hashem Adonai Yeshua HaMashiach Baruch Hashem Adonai Baruch Hashem Adonai Baruch Hashem Adonai Yeshua HaMashiach Baruch Hashem Adonai Baruch Hashem Adonai Baruch Hashem HaMashiach Baruch Hashem Adonai. Mari sekali lagi, Biar kami mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara pagi hari ini. Mari Tuhan,
Biar setiap kami dilengkapi, dibekali Tuhan, supaya kami bisa menetapkan setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebentar, saya coba ini dulu. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas Kak, selamat pagi. Oke. Jelas. Hari ini di Heavenly Realm temanya adalah penyembahan yang mengalahkan musuh. Tapi sejujurnya waktu mungkin minggu hari Selasa lalu Om Roli sudah menjelaskan arti-arti penyembahan. Dan waktu saya mempersiapkan firman, Tuhan itu bicara tentang sebuah penyembahan yang mengalahkan musuh. Oke, kita buka. Ayat-ayatnya udah di chat ya Gracia. Mohon maaf baru kirim. Seringkali kita kalau misalnya kita dengar gitu ya arti judul gitu, oh penyembahan yang mengalahkan musuh. Oke, kita mau gitu belajar tentang yang namanya penyembahan yang mengalahkan musuh. Tapi ternyata ada banyak daripada kita seringkali itu tidak punya keberanian untuk menghadapi musuh itu. Banyak dari kita itu nggak punya keberanian untuk menghadapi musuh, berperang melawan musuh. Karena dikatakan seperti ini, waktu saya mempersiapkan firman, musuh itu kan dikatakan an enemy is a person who actively opposes someone or something. Musuh itu adalah sesuatu atau hal yang selalu menyerang kita gitu. Jadi musuh itu adalah sesuatu yang sering menyerang kita. Tapi dikatakan a thing that harms or weakens something else. Musuh itu juga bicara tentang sebuah hal, sebuah kondisi, sebuah keadaan yang melemahkan kita. Seringkali dalam hidup kita itu dilemahkan atau dibuat lemah oleh banyak hal. Dikatakan a thing that harms or weakens someone else. Musuh itu adalah hal. Kok mati suaranya ya? Bentar. Halo? Ya Kak, bagus Kak. Oh, aman. Oke. Tadi ada yang bilang mati soalnya. Musuh itu nggak cuma bicara tentang, kalau di Alkitab itu banyak tentang misalnya musuh-musuh gitu ya, as in real gitu. Tapi ternyata musuh itu juga bicara tentang sesuatu atau hal yang melemahkan seseorang. Hari ini ternyata ada banyak dari kita yang berhadapan dengan yang namanya musuh kemiskinan. Musuh apapun itulah, kelemahan. Sesuatu yang setiap kali kita ingat, setiap kali kita lihat, itu melemahkan kita. Dan dikatakan seperti ini, di Hakim-Hakim, kita sama-sama buka di Hakim-Hakim 5 ayat 6-8. Hakim-Hakim 5 ayat 6-8. Sebentar saya coba buka.
Ini adalah kisah tentang Deborah ya. Hakim-Hakim 5 ayat 6 sampai 8. Dan dikatakan dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi orang-orang yang dalam perjalanan. Terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ayat 8, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada panglima Israel, kepada mereka menaruhkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggangi keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu di tempat-tempat penimbangan air menurut orang sebentar. Dikatakan ayat 12, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu. Lalu ayat yang ke-20, dari langit berperang bintang-bintang dari peredarannya, mereka memerangi Sisera. Hari itu Deborah itu dan seluruh umatnya itu diperhadapkan dengan yang namanya Sisera, musuh gitu ya. Dan hari itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan kenapa hari itu orang-orang pada diam, kenapa hari itu jalanan kosong, hari itu nggak ada satupun orang yang mau bangkit. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan no fight left in them. Udah nggak ada lagi peperangan dalam dirinya, udah nggak ada lagi kemampuan untuk berperang dalam dirinya. Saya nggak tahu seberapa mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ya. Tapi kalau kita itu mungkin sudah hidup dalam misalnya kegagalan begitu lama, kita hidup dalam yang namanya kemiskinan begitu lama, kita hidup dalam yang namanya mungkin ada yang dilemahkan oleh yang namanya sakit penyakit begitu lama. Seringkali udah nggak ada lagi fight, udah nggak ada lagi kekuatan untuk berperang dalam hidup kita. Sebetulnya saya lihat gitu ya, saya lihat bagaimana kehidupan saya waktu saya melayani Tuhan, waktu saya ada dalam sebuah pelayanan, kehidupan saya dan keluarga saya tuh berubah. Tapi saya juga lihat hal yang sama kemarin ada waktu saya lagi dekor pasang portal, tiba-tiba ada orang yang datengin saya. Dan bilang, Kak, hari itu kan kita punya baju samaan ya, baju penuai, baju samaan gitu. Dan ternyata mereka tuh belum jahit. Dan mereka bilang, Kak, kita belum ada satupun yang jahit karena kita itu belum punya uang untuk jahit. Dan saya lihat bagaimana dan hari itu saya cuma sedih gitu, kenapa ya orang yang ada dalam pelayanan buat jahit baju aja nggak bisa, buat jahit baju aja nggak sanggup gitu. Dan hari itu Tuhan tuh cuma ingetin ini, seringkali saat kita itu punya musuh itu melemahkan kita. Musuh itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan kita, sampai dikatakan itu membuat orang itu nggak punya lagi kekuatan untuk berperang. No fight left in them. Udah nggak punya udah nggak punya sebuah greget, nggak punya sebuah keinginan untuk menang. Kenapa? Karena musuh itu sudah melemahkan kita dengan sangat gitu. Orang yang setiap hari menghadapi kemiskinan, orang yang setiap hari menghadapi kegagalan, orang yang setiap hari menghadapi semua yang melemahkan lah. Mungkin itu bisa sakit penyakit, masalah keluarga, apapun itu. Seringkali waktu kita itu terpapar atau kita itu ada dalam satu medan peperangan dengan semua yang coba melemahkan kita, seringkali itu membuat kita itu jadi orang-orang yang sudah tidak punya lagi kekuatan untuk berperang. Kita udah nggak punya lagi kekuatan, dikatakan betul-betul di sini no fight left in them. Mereka bukannya nggak mau berperang, tapi mereka udah nggak bisa berperang.
udah dikatakan no fight left. Mereka udah nggak punya kekuatan untuk berperang, mereka udah nggak punya kekuatan untuk mengalahkan. Dan seringkali kalau kita itu sudah terpapar sekian lama dengan yang namanya kekuatan musuh atau sebuah kenyataan yang mungkin nggak berubah-berubah gitu setiap hari, itu membuat kita seringkali kehilangan kekuatan yang ada dalam diri kita. Waktu kita menghadapi yang namanya kemiskinan, waktu kita menghadapi yang namanya sakit penyakit, masalah keluarga, seringkali sampai kita tuh udah, kita istilahnya bahasa orang adalah terima nasib. Tapi sebetulnya kerinduan Tuhan adalah untuk kita ini punya apa? Punya kekuatan untuk mengalahkan musuh. Kerinduan Tuhan adalah untuk kita bisa menang atas setiap musuh-musuh yang melemahkan kita. Tapi seringkali keadaan yang sebetulnya, kondisi yang sebetulnya adalah seringkali kita itu udah nggak punya lagi kekuatan dalam diri kita. Kita itu menjadi tawar hati, betul Kamika, terima kasih. Waktu kita melihat keadaan, seringkali keadaan, semua kemiskinan, semua kegagalan, sakit penyakit, masalah keluargamu, masalah apapun yang kita hadapi, membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita udah gak bisa lagi berperang dan punya kekuatan yang bangkit dari dalam diri kita untuk kita bisa mengalahkan musuh. Tapi sebetulnya hari ini Bapak Ibu, kenapa hari ini temanya adalah penyembahan yang mengalahkan musuh? Karena penyembahan itulah adalah sebuah senjata yang Tuhan berikan dari di dalam hidup setiap kita untuk kita bisa menang melawan setiap musuh-musuh. Jadi mungkin kita sedang ada di dalam kondisi di mana kita udah nggak punya lagi no fight left in us. Kita udah nggak punya lagi kekuatan untuk berperang dan mengalahkan itu semua. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu sudah memperlengkapi kita dengan yang namanya penyembahan, dengan yang namanya sebuah kekuatan dengan sebuah nyanyian, dengan sebuah kekuatan untuk mengalahkan musuh. Bahkan firman Tuhan berkata, di mulut bayi-bayi diletakkan sebuah dasar kekuatan. Jadi dikatakan apa? Penyembahan itu adalah sebuah dasar kekuatan yang Tuhan taruh dan letakkan dalam hati setiap kita, dalam hidup setiap kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menang. Dikatakan dalam firman, di dalam mulut bayi-bayi diletakkan sebuah dasar kekuatan untuk mengalahkan musuh. Jadi sebetulnya kekuatan yang paling dasar, kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan dari waktu kita bayi, dari kita bayi gitu ya istilahnya, Tuhan itu sudah meletakkan sebuah dasar kekuatan. Berarti sebetulnya nggak ada alasan untuk kita kalah kok. Karena Tuhan sudah meletakkan sebuah dasar kekuatan di dalam lidah bibir bayi-bayi untuk mengalahkan musuh. Makanya hari itu, waktu semua kondisi, semua orang-orang berkata, waktu hari itu apa? Waktu orang-orang orang-orang ini, bangsa Israel ini nggak punya lagi kekuatan untuk berperang. Hari itu mereka berkata apa? Rose up and got up, and dikatakan wake up Deborah, ayat ke berapa ini ya, 2. Wake up Deborah, wake up and sing a song. Ayo bangkit dan nyanyikan, naikkan sebuah nyanyian. Ternyata kuncinya itu sederhana. Kuncinya itu adalah sebuah nyanyian. Ternyata buat kita bisa menang dengan mengatasi yang namanya sebuah kemiskinan kita, mengatasi yang namanya semua kelemahan kita, semua yang melemahkan lah, semua yang hari ini membuat lutut kita ini nggak bisa berdiri tegak. Saya nggak tahu jelasinnya seperti apa ya. Tapi sebuah keadaan yang terus membuat kita ini menjadi orang-orang yang lemah, sampai kita nggak punya kekuatan yang tinggal dalam kita. Itu dikatakan yang pertama kita perlu apa? Naik, bangkit dan naikkan sebuah nyanyian.
Seberapa hari ini di tengah kondisi yang udah paling impossible, paling lemah, paling rendah, kita bisa kumpulkan kekuatan untuk bangkit dan menaikkan sebuah nyanyian. Karena hari itu kemenangan bangsa Israel cuma ditentukan waktu Deborah menaikkan sebuah nyanyian. Dikatakan seperti ini, Hakim-Hakim 5 ayat 20, ayat 9 dan 20. My heart is with the commander of Israel who volunteered for war. Dikatakan ayat ke-20, the stars in the sky join the fight. From their courses they fought against Sisera. Ternyata dikatakan waktu Deborah menaikkan nyanyian, Deborah maju berperang, bangkit dan maju berperang. The stars in the sky atau malaikat-malaikat itu ikut dalam yang namanya peperangan itu. From their courses they fought against Sisera. Malaikat-malaikat itu membantu peperangannya dan membantu Deborah mengalahkan Sisera. Hari ini kuncinya adalah seberapa kita itu mau bangkit dan menaikkan nyanyian-nyanyian dalam hidup kita. Nyanyian kita berbeda. Ada orang-orang yang punya nyanyian iman, ada orang-orang yang punya nyanyian pengabdian, ada orang-orang yang punya nyanyian cinta. Mari kita sama-sama naikkan nyanyian dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya semua musuh yang mencoba untuk melemahkan kita itu akan dikalahkan. Kita sama-sama tahu kisah daripada Yosafat. Boleh sama-sama buka di 2 Tawarik 20 ayat 3. Hari itu bangsa Israel dihadapkan dengan musuh ya. Kita sama-sama baca sebentar. Oke, dikatakan seperti ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, asing dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat selanjutnya, ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Israel dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dikatakan di sini hari itu Yosafat dan seluruh bangsa Israel itu diperhadapkan dengan sebuah musuh yang sangat besar, sehingga hari itu Yosafat itu takut. Tapi dalam semua ketakutannya, Yosafat itu memilih untuk mencari Tuhan. Waktu dia mencari Tuhan dan dia berperkara sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dan hari itu nabinya berkata, nggak usah takut karena Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan hari itu pagi-paginya Yosafat memilih untuk menaikkan pujian menaikkan sebuah nyanyian di hadapan musuhnya.
Sehingga dikatakan di ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Waktu hari itu bangsa Israel itu diperhadapkan dengan sebuah musuh yang sangat besar, mereka memilih untuk menaikkan nyanyian ucapan syukur di hadapan musuh-musuhnya. Dan dikatakan waktu nyanyian itu dinaikkan, waktu nyanyian itu dinaikkan oleh bangsa Israel, musuh-musuh itu dikalahkan. Bahkan hari itu dikatakan di 2 Tawarik 20 ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah Berakah, sebab di sanalah mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan lembah Berakah sampai hari ini. Ternyata lembah peperangan yang harusnya itu menjadi kuburan, istilahnya ya, menjadi kuburan buat bangsa Israel. Tuhan ubah kuburan itu menjadi lembah berakah atau lembah berkat. Hari ini seberapa mungkin kita ini sedang ada di dalam sebuah lembah-lembah peperangan. Mungkin banyak dari kita udah hopelessnya, kita berkata, udahlah, saya nggak tahu ya, tapi perasaannya udahlah bakal, kalaupun ya udah mati miskin ya nggak apa-apa mati miskin, enggak. Tapi waktu hari itu bangsa Israel menaikkan nyanyian ucapan syukur, tiba-tiba apa? Battlefield, tempat lembah peperangan yang harusnya menjadi kuburan buat mereka. Istilahnya harusnya mereka mati di situ kok. Tapi tiba-tiba waktu mereka memilih untuk menaikkan sebuah nyanyian ucapan syukur, Tuhan ubah sebuah lembah yang harusnya menjadi kuburan buat mereka. Tuhan ubah menjadi lembah berakah, lembah berkat. Hari itu bukan cuman Tuhan berperkara dan melakukan penghadangan buat musuh-musuhnya, enggak. Tuhan enggak berhenti sampai di situ, tapi dikatakan apa? Lembah yang seharusnya menjadi kuburan itu menjadi lembah berkat, lembah kemenangan, lembah berkat yang hari itu dimiliki oleh bangsa Israel. Bisa nggak kita hari ini satukan kekuatan kita lagi, bulatkan hati kita lagi? Mungkin hari ini mungkin sakit penyakit, mungkin itu bisa kegagalan, semua lembah-lembah yang harusnya menjadi kuburan kok buat kita. Kemiskinan, kegagalan, semua sakit penyakit, masalah di keluarga, apapun. Tapi mau nggak kita memilih untuk menaikkan penyembahan? Kita memilih untuk menaikkan sebuah nyanyian di lembah ini. Karena nyanyian, ucapan syukur itulah yang akan mengubah semua lembah-lembah yang harusnya menjadi kuburan buat hidup kita, jadi lembah berakah atau lembah berkat dalam hidup kita. Saya nggak tahu, mungkin saya cerita ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semangat. Saya ini lahir dari keluarga yang saya tuh pernah ngalamin gitu ya, namanya kemiskinan. Saya waktu keluarga saya itu diselamatkan dan pindah ke Kristen, kita itu dari Jogja itu cuman bawa satu koper isi baju. Dan hari itu buat kita bisa ke Mahanaim, buat kita bisa ke tempat pelayanan, kita tuh harus jalan sekian jauh. Mama saya, papa saya bawa anak-anak gitu ya, masih kecil-kecil, harus jalan jauh. Kita pernah menghadapi kemiskinan yang begitu-begitu sangat melemahkan gitu ya. Saya pernah menghadapi yang namanya saya ini cuman bisa makan, saya ingat banget hari itu ngumpulin receh-receh dan kita cuma bisa beli kerupuk. Ya kalau mau rasanya beda, ada yang pakai garam, pakai kecap. Tapi keluarga kami pernah ngalamin yang namanya kemiskinan yang begitu parah gitu, sampai separah itu. Tapi hari itu, mungkin kalau misalnya kita, itu jadi sebuah keadaan yang melemahkan gitu. Tapi sebuah nyanyian ucapan syukur itu saya tahu terus dinaikkan. Dan itu mengubah sebuah tempat yang harusnya menjadi kuburan, menjadi sebuah lembah berkat. Dan hari ini Tuhan bawa keluarga kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Kakak saya bisa kerja di luar negeri,
kita bisa kuliah dengan semua di sekolah-sekolah yang bagus. Itu berkat demi berkat yang Tuhan sediakan. Harusnya kalau misalnya kita itu nggak pernah menaikkan sebuah ucapan syukur, kita nggak pernah menaikkan sebuah nyanyian pengharapan, ini akan menjadi sebuah lembah kuburan ya udah gitu. Tapi waktu kita memilih untuk menaikkan ucapan syukur, lembah yang harusnya menjadi kuburan, lembah yang harusnya menjadi sebuah medan peperangan yang harusnya menjadi kuburan, menjadi sebuah lembah berkat dalam hidup kami. Tuhan memulihkan setiap keadaan demi keadaan. Mungkin hari ini kita diperhadapkan dengan semua musuh, mungkin beda-beda lah. Ada yang menghadapi kemiskinan, ada yang menghadapi kegagalan, ada yang menghadapi sakit penyakit. Tapi mau nggak kita ubah battlefield, kita ubah ini loh, tempat yang harusnya menjadi kuburan ini menjadi lembah berkat buat hidup kita. Tapi dengan cara apa? Menaikkan sebuah nyanyian. Nyanyian ucapan syukur. Dan yang terakhir, saya nggak akan lama-lama, nyanyian yang terakhir adalah nyanyian iman. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dikatakan, kalau Bapak Ibu tahu, hari itu saya kan cuma baca ayat ini gitu. Tapi ya, ternyata waktu saya baca ayat-ayat yang sebelumnya, hari itu Paulus dan Silas itu habis digebukin dan masuk penjara. Kita sama-sama buka ya sebentar. Kisah Para Rasul 16. Oh ya, hari itu Paulus dan Silas itu menginjil lah gitu ya, dan dia ditangkap dan dia itu dipenjarakan sebelum. Nah, oke, ini. Oke. Oke. Ayat 22-nya dikatakan sebenarnya, juga orang bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara dan yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Hari itu Paulus dan Silas itu habis menghadapi menurut saya sebuah hal yang mereka habis digebukin gitu. Mereka tuh habis dicopot pakaiannya, habis digebukin. Dan waktu mereka di penjara, hari itu mereka memilih untuk menaikkan sebuah nyanyian iman. Mereka memilih untuk menaikkan sebuah nyanyian pengharapan. Dikatakan di tengah malam, di titik yang paling gelap. Bapak Ibu nggak tahu ya, tapi saya ini kemarin itu kuku kaki saya tuh baru kecongkel, sakit. Dan waktu kalau saya sakit itu, yang saya pikirin tuh udah sakitnya aja gitu, nggak mau ngapa-ngapain, sakit gitu, saya jalan aja susah dan semuanya. Tapi hari itu Paulus dan Silas itu habis digebukin, habis didera, habis berkali-kali didera, habis digebukin, habis dicopot pakaiannya dan mereka dimasukkan ke penjara. Kalau hari itu Paulus dan Silas ini dilemahkan ya oleh itu, maka kisahnya akan berbeda. Tapi hari itu, setelah semua yang mereka alamin, setelah semua yang mereka lewati, mereka nggak kehilangan iman. Tetapi mereka di dalam penjara, mereka menaikkan sebuah nyanyian. Dan nyanyian itulah yang membuat apa? Pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hari ini
Mungkin kita ini sedang ada dalam kondisi seperti Paulus dan Silas. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk menaikkan sebuah nyanyian dalam hidup kita, nyanyian iman, nyanyian pengharapan, di tengah malam, di titik yang paling gelap. Hari itu mereka menaikkan penyembahan di tengah malam, di titik yang paling gelap. Mereka memilih untuk menaikkan penyembahan dan seketika itu juga terjadilah gempa bumi. Dan Tuhan membuka semua pintu dan melepaskan setiap belenggu-belenggu. Jadi hari ini Tuhan itu sudah meletakkan sebuah dasar dalam hidup kita, yaitu sebuah dasar kekuatan dalam penyembahan. Yang kita perlukan hari ini adalah untuk kita bangkit dan menaikkan nyanyian dalam hidup kita. Maka seperti hari itu Tuhan berperkara dengan Yosafat, Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya di hadapan Yosafat. Tuhan berperkara dengan yang namanya Paulus dan Silas, dan Tuhan melepas setiap pintu-pintu dan melepas setiap belenggu-belenggu. Tuhan juga akan melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Seberapa hari ini kita mungkin dibelenggu, kita mungkin dilemahkan, dibelenggu dengan semua yang menjadi musuh kita. Tapi seberapa hari ini kita pilih untuk memakai dasar kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan kita memilih untuk menaikkan sebuah nyanyian dalam hidup kita. Maka kita akan lihat di mana Tuhan mengubah semua battlefield menjadi sebuah valley of blessing. Semua tempat yang harusnya menjadi kuburan menjadi sebuah lembah berkat. Dan Tuhan juga akan ubah semua yang membelenggu, membukakan semua yang membelenggu, dan membukakan pintu-pintu dalam hidup kita. Oke. Boleh kita sama-sama pagi hari ini, boleh kita sama-sama menaikkan penyembahan. Mungkin ada yang mau menambahkan, Ibu Nita atau pemimpin lainnya? Yuk, ini adalah hari-hari kita tahu, kita kemarin merayakan Paskah ya. Jadi saya cuma mau begini, seringkali orang lebih menyukai untuk sleeping with the enemy. Orang lebih suka hidup memeluk musuhnya, memeluk setiap kelemahan. Tapi Yesus sudah mengalahkan semuanya. Jadi untuk kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita, kadangkala cuman butuh satu kok, bangkit. Selama kita tidak mau bangkit, ya kita akan susah untuk bisa mengalahkan. Bangkit itu seperti apa sih Bu? Seringkali masalah itu sepertinya terlalu besar. Seringkali tembok itu kelihatannya terlalu tinggi. Bangkit itu cuma semudah kamu teriak aja. Kamu teriak. Dan setiap kali saya ini kalau mengalami sesuatu, saya nggak pernah berhenti untuk teriak. Saya cuma teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, seperti itu. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya butuh itu. Tuhan, saya minta ini. Dan saya mulai menata semuanya. Saya mulai menata hidup saya. Saya mulai menata hati saya. Cukup bangkit. Ya. Cukup keluarkan suaramu. Baik itu dalam doa, dalam teriakan, dalam nyanyian. Seringkali kita memang suka kok tinggal di dalam gua. Diam di dalamnya. Dan kita sembunyi dari segala sesuatunya. Tapi pagi hari ini, kalau kita mau melihat sebuah penyembahan yang akan mengalahkan musuh. Daud berkali-kali membuktikan itu. Bahkan dia juga berkata, "Hai jiwaku, kenapa engkau letih lesu?" Seringkali kita memang harus berkata kepada jiwa kita untuk bangkit, untuk lebih percaya Tuhan, untuk lebih percaya kepada Yesus daripada percaya dengan setiap keadaan yang ada.
daripada percaya kepada perasaan, daripada percaya dengan suara-suara yang ada. Ya, mari pagi hari ini saya cuman pengen untuk kita ini masing-masing ini masih kita bisa ambil kuasa kebangkitannya. Kita bisa ambil semua yang Tuhan sediakan karena Yesus sudah mati, Yesus sudah kalahkan semuanya. Jadi sebetulnya kita ini dengan mudah bisa untuk menang. Cuman seringkali kita lebih suka sleeping with the enemy. Ya, Ajeng mau dibawa kemana? Boleh lanjutkan. Yuk, pagi hari ini boleh tim penyembahan. Kita mau sama-sama bangkit dan kita mau sama-sama menaikkan sebuah nyanyian. Mungkin udah lama dari setiap kita, udah lama kita nggak pernah menaikkan nyanyian iman, udah lama kita nggak pernah menaikkan nyanyian ucapan syukur. Tapi pagi hari ini waktu kita dalam penyembahan, ayo kita sama-sama pikirkan nih semua keadaan, sebuah kondisi yang terus melemahkan kita. Dan hari ini ayo pilih di hadapan itu kita menaikkan, kita bangkit dan menaikkan sebuah nyanyian di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Mari setiap Bapak Ibu engkau yang sedang ada di dalam tengah pengharapanku, engkau yang sedang diperhadapkan dengan musuh-musuh yang terus melemah. Di Mari sama-sama hari ini bangkitkan setiap semua kekuatan yang ada dalam diri kita. Dan naikkan sebuah penyembahan, naikkan sebuah nyanyian iman dimanapun kita berada pagi hari ini. Meski dalam kesesakan, Maya syakatakan aralamaya syukur dalam rencanamu, kerjakan dan bangkitkan iman dalam hidup kami. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Sanggup melepaskan setiap belenggu-belenggu. Mari dimanapun kita berada pagi hari ini, naikkan sebuah iman, naikkan sebuah nyanyian, naikkan sebuah ucapan syukur di tengah semua kondisi demi kondisi. Syakanaramaya syokotokonoramaya syekenererere. Tuhan, sekali lagi Tuhan, tolong di setiap kami Tuhan, bangkitkan sebuah kekuatan Tuhan. Bukankah Kau yang sudah meletakkan sebuah dasar kekuatan untuk kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami Tuhan. Tunggu Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan, kami bangkit Tuhan, dan kami menaikkan nyanyian Tuhan. Sebab kami tahu kami berjalan dengan Allah yang hidup, kami berjalan dengan Allah yang hidup dan sudah bangkit. Dan maka itu kami percaya Tuhan, semua kemenangan itu akan menjadi bagian kami. Mari engkau yang ada dalam sebuah pergumulan demi pergumulan, dimanapun engkau berada, angkat tangan kita pagi hari ini. Engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang ada dalam sebuah masalah, ada dalam Mari sebuah nyanyikan dengan semua pengharapanmu. Mari arahkan setiap mata. Syakana raba segene rebe. Ya raba syadadadade. angkat sekali lagi kuasa dalam Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Engkau
Tuhan yang mengatasi setiap langit dan bumi. Engkaulah Tuhan Allah atas alam semesta ini. Mari di tengah semuanya, mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Naikkan sebuah penyembahan yang meninggikan nama Tuhan. Dan karena Tuhan kami hidup dengan Allah yang menjadi Allah kami. Tuhan Engkau Allah yang hidup. Ya Rabba Shakana Rabba Sekene Reba. yang tidak pernah kalah. Tuhan hamba mintakan sungguh Tuhan. Mari sekali lagi naikkan Hosana, Hosana. Ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan Engkau Allah yang sudah bangkit. Maka hari ini kami terima kuasa kebangkitan. Kami terima kuasa kebangkitan Tuhan. Kami terima kemenangan dalam hidup setiap kami Tuhan. Syakanara lama ya Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sebab kami Engkau sebagai Allah kami Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Mari Bapak Ibu pagi hari ini dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita pagi hari ini. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau perkatakan kemenangan atas setiap kondisi demi kondisi. Kami perkatakan kemenangan atas setiap kondisi demi kondisi dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami terima kekuatan yang baru Tuhan. Kami terima nyanyian yang baru Tuhan. Biar hari ini Engkau yang letakkan sebuah nyanyian-nyanyian baru dalam hidup kami. Engkau yang letakkan nyanyian-nyanyian baru dalam hidup kami. Nyanyian iman, nyanyian pengharapan, nyanyian ucapan syukur. Semua nyanyian Tuhan yang baru yang akan membantu kami bangkit Tuhan. Dan mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di hadapan kami Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi kami percaya Tuhan karena ada
Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Engkau Allah yang akan melakukan penghadangan terhadap musuh-musuh kami. Engkau Allah yang akan melepaskan setiap belenggu dalam hidup kami. Engkau Allah yang akan sekali lagi membukakan pintu-pintu di hadapan kami. Engkau Allah yang akan mengubah lembah yang seharusnya menjadi kuburan dalam hidup kami menjadi sebuah lembah berkat dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kemenangan ada dalam hidup kami. Kami terima Tuhan utuh dan sempurna, Tuhan. Kami terima kebangkitan, kami terima kemenangan, kami terima Tuhan semua nyanyian-nyanyian baru yang akan membuat kami mengalahkan setiap musuh-musuh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari Dan angkat tangan semuanya, mari angkat tangan semuanya. Katakan El Shaddai dan terima berkat pagi hari ini. Kiaraba Shakana Raba Shekene Reba. Tuhan, mari berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Shakana Raba Shok. Dia yang membukakan setiap tingkap-tingkap langit. Dia yang sudah turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan, untuk memotong setiap jerat-jerat maut. Dia juga yang naik sampai ke langit yang tinggi untuk mengambil setiap perbendaharaan surga dan mencurahkan kepada anak-anaknya. Mari naikkan El Shaddai. Ya Tuhan, biar kekuatan yang baru, biar kuasa kebangkitan Tuhan. Shakana Rabashe. Kiana Rabasododododo. Biar berkat kuasa kebangkitan, maka tidak ada yang lemah di antara kami, Tuhan. Maka tidak ada lagi jerat-jerat maut di antara kami, Tuhan. Kami akan lihat kemenangan yang besar. Kami ambil kekuatan untuk mendapatkan berkat demi berkat. Kami ambil kekuatan untuk mengalahkan musuh. Kami ambil kekuatan untuk membawa surga memeluk bumi. Shakana Rabashe. Kiana Rabasokono Robo Sekene Reba. El biar berkatnya melimpah. Katakan berkatnya melimpah. Biar berkat yang dari surga, berkat untuk kekuatan di dalam rohani, kekuatan di dalam jiwa kami, pemulihan di dalam jiwa, dan juga berkat secara jasmani. Pagi hari ini biar setiap anak-anakmu memperoleh jatah dan tidak ada satupun yang bisa dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar setiap anak-anakmu Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Portal sudah dibuka Tuhan.
tapi buat kami hidup di dalamnya dan menikmati setiap berkat-berkat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mencintai Tuhan katakan amin. Amin.